Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini sebelumnya saya berterima kasih pada teman-teman karena telah meluangkan waktunya untuk kita dapat berdiskusi bersama tentang materi manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelumnya, marilah kita ulang lagi apa yang kita ketahui tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Mungkin ada teman-teman di sini yang dapat membantu saya menjelaskan tentang apa itu manajemen ASN. Aku bantu untuk review lagi ya manajemen ASN ini. Jadi manajemen ASN ini adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu sih. Terima kasih Mbak Clara. Selanjutnya pengertian Smart ASN. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu. Izin Kak, saya mau jawab tentang Smart ASN. Terima kasih kesempatannya. Di Smart ASN ini adalah pegawai yang memiliki kompetensi, kinerja, dan profesionalisme yang tinggi sehingga bisa beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan instansi. Nah, sejalan dengan itu, Smart ASN ini sangat diperlukan. Mengapa? Karena Smart ASN ini merupakan salah satu dari 6 fokus kebijakan APBN kita di tahun 2022, yaitu adalah mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Terima kasih. Terima kasih Mas Teguh. Selanjutnya tentang apa tugas, fungsi, dan pokok kita sebagai ASN. Mungkin ada teman-teman yang dapat membantu. Saya mau membantu Mbak Mutiara. Sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, itu si ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan peran kita sebagai ASN yang juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu saja Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tuti. Selanjutnya, karena kita sudah mereview dan refresh tentang manajemen ASN, Smart ASN, dan juga tugas dan fungsi kita sebagai ASN, marilah kita saksikan video yang membahas tentang reformasi digital dalam Smart ASN. Silahkan Mas Teguh. Izin semuanya, saya ingin menampilkan salah satu video yaitu bentuk best practice dari manajemen dan Smart ASN. Pengurusan tanah sebagai aset berharga butuh serangkaian proses. Namun, bukan berarti harus selalu rumit dan lama. Agar kepengurusan tanah semakin lancar, Kementerian ATR BPN memulai program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sebuah upaya mengumpulkan dan memindai data tanah menggunakan aplikasi modern Survei Tanahku agar dapat diakses secara digital melalui aplikasi Gistaru, Sentuh Tanahku, dan Bumi. Kapanpun dan dimanapun. Lebih mudah, cepat, dan aman. Bersama-sama memperbaiki birokrasi, meningkatkan investasi, berkontribusi menggerakkan roda ekonomi melalui transformasi digital pertanahan dan tata ruang. Untuk mewujudkan layanan yang profesional, terpercaya, dan berkelas dunia di Kementerian ATR BPN.
Jadi teman-teman, seperti yang kita lihat pada video yang kita saksikan sebelumnya, bahwa Kementerian kita ATR BPN telah melakukan transformasi digital dengan menggunakan aplikasi Survei Tanahku. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat tidak perlu lagi repot-repot dalam pendaftaran tanah. Karena sebelumnya masyarakat harus datang langsung ke kantor BPN, sementara dengan adanya aplikasi ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun mereka berada. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman, silahkan. Ya, izin Kak menanggapi terkait video best practice ini, di mana jika kita lihat bahwa ini adalah salah satu bentuk responsif dari kementerian kita, yang mana di zaman yang sudah sangat maju ini tentunya kita juga harus berpikiran maju dengan inovasi-inovasi yang harus kita buat, dan salah satunya adalah dengan Survei Tanahku ini, di mana ini adalah bentuk transformasi digital yang memudahkan pelayanan untuk masyarakat, karena kita juga berangkat dari sebagai instansi yang melayani masyarakat di bidang pertanahan. Dan dengan adanya inovasi ini tentunya akan lebih memudahkan masyarakat ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Teguh atas pendapatnya. Atau ada teman-teman yang lain yang dapat memberikan tanggapan? Silahkan. Yang mau menambahkan, Kak? Saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Teguh tadi. Memang dari video yang sudah kita lihat bersama tadi sudah sangat mencerminkan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang ASN. Sudah membuat terobosan dan inovasi yang bisa digunakan sebagai cara untuk memaksimalkan kinerja ATR BPN gitu. Dan itu merupakan usaha mewujudkan misi dari kementerian kita sendiri. Selain itu, digitalisasi untuk mewujudkan layanan yang profesional, terpercaya, dan berkelas dunia menurut saya sangat patut untuk diapresiasi, karena kita memang sudah ada di zaman modern di mana digitalisasi sangatlah penting. Itu aja Kak tambahan dari saya. Terima kasih Mbak Alia tanggapannya. Nah, dari tanggapan teman-teman semua dapat disimpulkan bahwa kementerian telah beradaptasi dengan perubahan yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Selanjutnya kita akan menyaksikan video kedua tentang praktik manajemen ASN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mencatat ada 125 pegawainya yang terlibat kasus mafia tanah sejak tahun 2016. Ratusan pegawai tersebut telah diberikan sanksi berupa sanksi administrasi, mutasi jabatan, pemecatan hingga dilaporkan ke polisi. Staf khusus Menteri ATR BPN, Teku Taufikul Hadi, mengatakan modus yang paling banyak dilakukan adalah pemalsuan sertifikat tanah. Untuk memberantas kasus mafia tanah, Kementerian ATR BPN telah membentuk Satgas bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Yudisial untuk menyelesaikan sengketa. Sebelumnya Komisi Yudisial mengungkapkan sepanjang tahun 2021 ada 87 laporan masyarakat terkait kasus mafia tanah. Sekarang ini 125 petugas pejabat di BPN itu telah diberhentikan. Kenapa Pak? Karena dia dianggap membantu mafia. Di dalam video tersebut disebutkan bahwa ada 125 pegawai Kementerian ATR BPN yang terlibat kasus mafia tanah sejak tahun 2016. Sanksi yang diberikan pada pegawai tersebut ada yang berupa sanksi administrasi, mutasi jabatan, pemecatan, dan dilaporkan ke pihak yang berwenang. Mungkin ada teman-teman yang dapat memberikan tanggapan tentang video tersebut. Persilahkan. Ya, izin menanggapi tentang videonya Kak. Seperti yang telah kita nonton tadi, bahwa dalam video tersebut ada 125 pegawai, oknum pegawai yang yang diduga adalah mafia tanah. Nah, nggak bisa dipungkiri sih kalau instansi kita ini namanya sudah tercoreng sebagai mafia tanah, di mana sebenarnya hal ini sangat disayangkan karena sangat melanggar kode etik dan kode perilaku ASN sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, di mana salah satu substansi kode etik itu adalah
melakukan tugas sebagai ASN secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Namun menurut saya diharapkan semoga kedepannya instansi kita ini bisa lebih baik, apalagi dengan adanya kita sebagai CPNS baru, semoga merubah citra instansi kita ini menjadi lebih baik. Itu merubah diri kita sendiri lebih dahulu sebelum merubah orang lain. Seperti itu tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Astuti. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman selanjutnya. Saya setuju juga dengan Kak Astuti. Mau menambahkan sedikit aja dari video tadi, disebutkan ya ada 125 oknum pegawai BPN yang terlibat kasus di mana kasus mafia tanah yang paling banyak dengan cara pemalsuan sertifikat gitu. Itu menurut saya bukan angka yang sedikit untuk suatu kasus kecurangan gitu. Sudah jelas ini semua pasti sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar ASN dan juga menurut saya sangat tidak sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai ASN yang seharusnya melaksanakan kebijakan publik dengan baik dan maksimal. Ini malah sebaliknya gitu, mereka tidak menjalankan tugas sesuai apa yang seharusnya. Kasus yang ada di video tadi sudah sangat menyeleweng ya dari integritas yang seharusnya, yang berpegang teguh pada perundang-undangan, kejujuran, dan pengabdian. Menurut saya kalau untuk Satgas yang menindaklanjuti kasus ini sudah sangat baik ya, karena mereka melakukan tugasnya dengan cara menangani kasus ini, melakukan pemberhentian ASN yang secara tidak hormat karena memang terbukti melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 45. Itu aja Kak tambahan dari saya. Terima kasih Mbak Alia tanggapannya. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi. Ya, aku mau menanggapi ya sedikit. Aku setuju dengan apa yang disampaikan dengan Kak Alia, dengan Kak Astuti. Cukup sedih juga karena harus ada oknum-oknum seperti itu di instansi kita. Nah, tapi di sini aku juga mau mengapresiasi kepada staf sus dari Kementerian ATR BPN karena mereka secara tanggap juga langsung membentuk Satgas dengan bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial untuk penyelesaian sengketa tanah tersebut. Dan di sini aku mau menambahkan juga sih alternatif penyelesaian yang bisa direkomendasikan, yaitu selain dengan pemberian sanksi tadi berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, yaitu perlunya sosialisasi kembali kepada pegawai mengenai kode etik ASN, juga nilai-nilai berakhlak, serta sanksi-sanksi pelanggaran yang berdasarkan Undang-Undang ASN tersebut agar bisa mereminder lagi kepada pegawai-pegawai. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maria. Selanjutnya ada tanggapan? Sedikit menambahkan yang mana untuk kedepannya semoga kementerian kita bisa melakukan upaya preventif lah agar kejadian-kejadian seperti mafia tanah ini tidak terjadi lagi, karena tentunya kan kita sebagai pegawai ini harus membuat nama baik dan citra baik untuk tempat kita bekerja. Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas tanggapan-tanggapan yang telah disampaikan. Semoga dengan apa yang telah kita diskusikan dapat membuat kita lebih memahami bagaimana manajemen ASN yang baik dan dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar peran, tugas, dan fungsi kita sebagai ASN. Saya rasa cukup sampai di sini diskusi kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas sharingnya. Terima kasih teman-teman.